Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. أن الله يعني للرجال بالجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم نقابهم ورقدهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم القادر صاحب المنطقة بن يحيى الحسين فينا أبو بكر العدروس والمدن ثم إلى صاحب الكتاب الحديث شيخ إبراهيم البيجوري ثم إلى سيد بشر الهيمن العربي المدني ثم إلى حافظ أبو الحبيب عبد الله المغفور العظيم وإلى شريفين علي ثم إلى هبه بن محمد بن شهاب نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-iradatu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yukhassisu bihal mumkin bil wujudi au bil adami. Sifat yang berikutnya yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat iradah, yaitu Allah maha berkehendak. Wa yuradifuha al-masyiah. Persamaan kata antara iradah
Itu sama dengan masyiah atau berkeinginan. Allah adalah zat yang wajib pada dirinya ada sifat berkehendak. Maka sifat berkehendak ini adalah termasuk bagian atau golongan dari sifat-sifat maujudatun, sifat yang disebut sifat wujudiyah. Sifat wujudiyah itu adalah maksudnya sifat ini adalah sifat yang nyata berdiri pada zatnya Allah. Maksudnya apabila nanti seorang hamba dijadikan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bisa melihat sifat ini ada pada dirinya Allah. Akan bisa melihat sifat ini ada pada zatnya Allah. Itu yang dimaksud dengan sifat maujudat. Beda dengan sifat-sifat yang kemarin yang kita bicarakan tuh, kayak apa? Wujud, qidam, baqo, sampai wahdaniyah. Maka semua itu masuk kelompok sifat-sifat haliyah atau sifat i'tibariyah, hingga tidak sampai derajat berdiri pada zatnya Allah. Tapi sifat-sifat itu adanya hanya di dalam ilmu kita. Tapi kalau sifat kudrat, iradat, sifat ini enggak hanya di ilmu, tapi sampai bisa dilihat. Itu disebut namanya sifat maujudatun. Sifat inilah sifat yang qaimah bidzati ta'ala, yang ada, yang berdiri pada zatnya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu yukhassisu bihal mumkin. Allah dengan kehendaknya mengkhususkan setiap mungkin yang bisa terjadi. Kalau seseorang menciptakan atau membuat meja, maka meja ini akan punya banyak kemungkinan. Bisa meja ini tinggi, bisa meja ini lebar, bisa meja ini bundar, bisa meja itu oval, bisa warnanya merah, bisa warnanya hijau, bisa warnanya coklat, bisa kakinya 4, bisa kakinya 6. Banyak kemungkinannya. Maka sang pembuat meja itu harus mengkhususkan. Ketika meja mau dibuat, meja itu seperti apa? Maka kehendaknya si tukang itu menentukan kekhususan pada sesuatu yang akan diciptakan. Kalau nggak dikhususkan, maka meja itu nggak akan bisa terjadi. Umpamanya ada pabrik itu bikinnya gelas. Kata yang punya pabrik, anak buah cetak gelas. Siap bos. Untuk mencetak gelas, maka gelas itu harus dikhususkan. Akan jadi gelas yang bundar atau kotak. Kalau pabrik ingin mencetak tapi belum dikhususkan, alat cetaknya juga nggak mungkin bisa nyetak. Maka harus ada program yang mengkhususkan, gelas yang mau dibuat ini nanti bundar, tingginya sekian, bulatnya sekian senti, akan bisa menampung air sekian liter, akan dikhususkan, hingga ketika sudah dikhususkan bisa dicetaklah gelas itu. Maka kehendaknya Allah pun
mengkhususkan segala apa yang muncul di jagat ini dari keadaan sebelumnya yang masih mungkin apa saja bisa terjadi. Seperti apa? Kita ini bisa saja dikhususkan, Allah bisa mengkhususkan, menentukan kita ini menjadi wujud ada atau kita dibiarkan tetap tiada. Nggak mungkin kita ini untuk menjadi ada itu tiba-tiba muncul sendiri, nggak mungkin. Pasti ada yang menentukan kemunculannya. Oh, kamu muncul, maka sesuatu yang ditentukan, dikhususkan untuk muncul ketika diciptakan oleh kudrat, maka sesuatu itu akan muncul. Maka dalam Quran banyak tuh diriwayatkan berbagai macam tentang apa sih pertama yang diwujudkan oleh Allah. Ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama berbeda-beda tentang apa yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nggak bicara yang pertama itu apa. Kita bicara apapun yang diciptakan Allah, maka dia pasti hasil dari ditentukan oleh Allah. Apapun juga barangnya. Kalau Allah nggak menentukannya untuk muncul, maka dia tidak akan mungkin muncul. Yang pertama tadi Allah menentukan adanya atau tetap tiadanya. Kita ini sekarang dimunculkan oleh Allah pada zaman, ada yang muncul di zamannya Pak Karno, ada yang muncul di zamannya Soeharto, ada yang muncul di zamannya SBY, ada yang muncul di zamannya Jokowi, ada. Berarti waktu kemunculannya itu bukan atas kemauan dirinya sendiri, tapi Allah mengkhususkannya. Lah, waktu itu Allah bisa mengkhususkan kapan saja. Sebelum kita muncul nih, bisa saja kita munculnya zaman Nabi Adam. Bisa saja munculnya zaman Nabi Nuh. Bisa saja munculnya zaman Nabi Ibrahim. Bisa saja munculnya sekarang. Bisa saja munculnya itu nanti. Berarti sebelum kita muncul, masih banyak kemungkinan kapan kita akan muncul. Maka ketika kita dimunculkan oleh Allah, maka berarti Allah mengkhususkannya untuk muncul. Lah yang belum muncul sekarang ini ada enggak? Banyak. Yang sekarang belum muncul banyak. Kayak apa? Anak kamu, cucu kamu, cicit kamu belum muncul tuh. Maka Allah boleh juga mengkhususkan, ada orang yang nanti akan diberi anak, ada orang yang nanti tidak akan diberi anak, maka Allah tidak memunculkan anak bagi dia. Maka ini juga bagian dari sesuatu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang dikhususkan lagi oleh Allah apa sifatnya. Sebelum kita ini muncul, kita ini mungkin saja punya banyak sifat.
bisa putih, bisa apa lagi? Bisa hitam, bisa kuning, ya. Karena kan manusia dimunculkan di dunia dalam bentuk warna yang bermacam-macam. Ada yang orang Arab, ada yang orang Indonesia, rata-rata apa warnanya? Sawo gosong apa? Ada yang orang Cina, ada yang orang Afrika, ada yang orang Eropa. Ini dengan warna kulit yang berbeda-beda. Maka perbedaan warna kulit itu hasil dikhususkan oleh Allah. Oh, kalau orang Indonesia warnanya begini. Tapi kalau kamu lihat ada orang Indonesia kok putih, ya jangan bingung. Kamu Indonesia kok putih, ya jangan bingung, boleh aja. Nggak harus, oh Indonesia pokoknya harus coklat. Kalau Afrika harus hitam. Ada Afrika putih, bingung. Ini bukan Afrika kali, Afrika kok putih begini? Ya boleh saja. Karena Allah yang akan menentukan apapun warna yang keluar dari setiap manusia yang Allah ciptakan. Ada di Quran dikatakan ada yang kemudian diciptakan tinggi, ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang kurus. Ada kalau hewan berkaki 4, ada berkaki 6, ada berkaki 2, ada yang 1000 kaki ada. Hewan kakinya 1000 ada. Ada, boleh aja, jangan bingung. Mana ada kakinya 1000? Wah, kurang jauh mainnya ente berarti. Ada hewan kakinya kaki 6 ya ada, kaki 8 ya ada. Allah boleh saja menentukan. Ada yang nggak pakai kaki, apa itu? Ular. Ada yang pakainya sayap, ada yang pakainya insang. Allah boleh aja menentukan apapun keadaan makhluknya sesuai dengan yang Allah ketahui. Jadi sebelum muncul itu kemungkinan masih banyak. Tapi ketika sudah dimunculkan berarti Allah sudah menentukan kekhususannya. Kemudian wabil ghina au bil fakri. Dia akan jadi orang kaya atau orang miskin. Ini sebelum muncul boleh aja jadi apa saja. Setelah muncul maka Allah sudah menetapkan. Makanya manusia dikatakan apa? Di dalam kandungan ibunya usia berapa? 4 bulan Allah meniupkan ruh. Kemudian Allah menuliskan takdirnya, kapan matinya, berapa rezekinya, berapa istrinya, berapa anaknya. Allah tentukan tuh jodohnya, matinya, rezekinya. Jadi sebelum dia dimunculkan masih mungkin aja jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Begitu sudah muncul berarti tulisan udah jadi tuh. Nanti dia akan jadi orang kaya. Atau nanti dia akan jadi orang kismin. Udah tertulis. Karena Allah menciptakan sesuatu, maka apapun yang Allah ciptakan itu akan punya peran di jagat raya ini. Jadi kalau ada orang menganggap saya kok diciptakan jadi orangnya hitam begini, apa yang salah? Ya nggak ada yang salah. Kamu nggak bisa milih tuh. Kamu kok jadi orang Indonesia? Kamu kok jadi orang Amerika, kamu kok jadi orang Arab, jadi orang Cina, nggak bisa milih. Kamu jadi orang yang putih, kuning, hitam, nggak bisa milih. Ada yang mancung, pesek, ada yang tinggi, pendek, ada mata belok, mata sipit. Ini nggak bisa milih nih. Kenapa? Karena itu sesuatu yang langsung Allah putuskan yang berkaitan dengan sifat-sifat kita. Ada pula
yang namanya sesuatu yang kita bisa usahakan. Tapi usaha kita itu tetap tidak bisa mengalahkan takdirnya Allah. Kalau Allah telah menetapkan orang ini akan jadi orang miskin, biar kamu usaha jungkir balik, kepala buat kaki, kaki buat kepala, siang banting badan, malam banting istri, itu kamu banting-banting sekalian, tetap kalau tulisannya miskin ya. Kalau tulisannya kaya, ya kaya. Jadi usaha kita tidak akan merubah apa yang jadi ketetapan yang di ilmunya Allah. Jadi jangan pernah menganggap, oh saya kaya ya karena saya usaha. Kalau saya nggak usaha, nggak bakal kaya saya. Kamu nggak iman sama sifat irodahnya Allah. Kalau ada orang kok miskin, kenapa saya udah usaha kok masih miskin? Maka kamu harus iman ada sifat irodahnya Allah. Kenapa saya dibikin miskin? Karena Allah sayang sama kamu. Kenapa kok sayang? Biar kamu nanti di akhirat cepat masuk surga. Gak lama dihisapnya, gak lama perhitungannya, pahala sabarnya akan banyak. Maka kata Allah, kalau ada orang kaya, waktu dihisapnya 500 tahun lebih lama daripada orang miskin. Tapi tetap aja orang pengen jadinya orang kaya, walaupun udah dikasih tahu hisapnya akan lebih lama, nggak apa-apa ya Habib lah. Yang penting di dunia bisa jadi orang. Jadi kaya miskinnya seseorang itu adalah sesuatu yang Allah khususkan. Kemudian ilmu aubil jahli, dia akan jadi orang bodoh atau akan jadi orang alim. Allah yang putuskan, Allah yang mengkhususkan. Semua manusia lahir dalam keadaan bodoh. Kemudian ada yang kemudian dia belajar sampai jadi orang alim, orang pinter. Ada yang punya gelar S1, S2, S3. Ada lagi S lagi. Jadi jangan dianggap ketika kita sekolah, kalau saya nggak belajar giat, saya nggak bakalan jadi pintar begini. Wah, bahaya tuh. Dia nggak iman sama sifat irodahnya Allah. Lah, tugas kita ya usaha. Namanya orang nggak punya ilmu, lahir dalam keadaan bodoh, tugasnya apa? Belajar. Lah, ketika saya belajar kok nggak pinter-pinter, gimana Bib? Nggak apa-apa. Tugas belajar yang kamu kerjakan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok belajar pas dikasih ilmu, berarti Allah ketentuannya bikin kamu jadi orang yang pinter. Makanya nggak ada guru bisa bikin muridnya pinter, nggak ada. Kalau guru bisa bikin muridnya pinter, semua orang yang punya guru mesti pinter. Satu kelas sekolah, nggak semuanya naik, padahal gurunya sama. Ngaji di pesantren, nggak semuanya lulus jadi kiai, padahal gurunya sama. Kenapa? Karena ilmunya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, si fulan akan punya ilmu yang banyak, si fulan akan sedikit, oh si fulan. Allah yang menentukan. Lah kalau begitu saya jangan usah usaha lah, Bib. Allah udah tentukan ini, oh salah. Usaha itu mendatangkan apa? Mendatangkan pahala. Hasil itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau ente nggak usaha gimana? Ente disalahkan. Karena sebagai manusia tugas kamu adalah berusaha dan berdoa. Jadi mau kamu doanya siang malam sore pagi, mau kamu usahanya siang malam sore pagi, tetap yang bisa kamu peroleh hanya pahala. Adapun ketentuan hasilnya sudah ada dalam ketentuan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh iman kepada sifat iradah. Ila ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya selain itu. Artinya yang selain itu apa tadi? Apa? Di mana dia akan lahir, kapan dia akan lahir, bentuknya lahir bagaimana, akan bagaimana sifatnya, berapa ukurannya. Ini semua keadaan ini ada dalam ketentuan Allah. Karena kalau belum ditentukan, maka kita nggak akan bisa dimunculkan. Kamu jangan berpikiran begini, oh Allah itu munculin saya ya cuman sekali doang waktu lahir. Jebrol, Allah yang menentukan tuh. Selepasnya saya mau gede, mau kecil, mau kaya, mau miskin, mau hitam, mau putih, tergantung emak bapak saya. Oh enggak begitu. Yang wajib kita imani dari sifat iradah Allah, Allah enggak hanya menentukan dari kamu lahir saja, tapi sampai nanti kamu mau matinya kapan, umurnya berapa, jodohnya siapa, akan rezekinya kaya atau miskin, alim atau bodoh, semua itu ada dalam ketentuan Allah. Kalau Allah belum menentukannya, maka berarti ada sesuatu yang terlepas dari kehendaknya Allah. Ada sesuatu yang terlepas dari ilmunya Allah. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu ketika diciptakan jebrol, sudah tulisannya kafir masuk neraka. Sudah tulisannya. Kita diciptakan, mudah-mudahan tulisan kita mukmin masuk surga. Loh, kan saya sekarang mukmin, Beb. Iya, kamu sekarang beriman, tapi akhir hidup kamu belum tahu iman apa enggak. Karena yang namanya iman itu bisa aja sebentar aja goncang, sebentar balik, sebentar mukmin. Kita sering doa apa? Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika. Jadi sekarang saya iman nih, tapi tulisan akhir hayat saya bagaimana? Saya nggak tahu. Nah, tugasnya kita apa? Tugas kita mempertahankan agama Islam ini sampai kita mati. Agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi itu loh. Jadi apapun yang ada di jagat raya ini, apapun yang terjadi, itu semua ada dalam iradahnya Allah, ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, yang besok, yang lusa, yang bulan depan, yang tahun depan, saya belum tahu, Beb, ketentuannya Allah apa. Iya. Kalau kamu udah tahu, mah tinggal nunggu aja. Ngapain cari-cari? Karena kamu belum tahu, tugas kamu apa? Usaha. Maka usaha inilah yang membuat kita tiap waktu punya aktivitas. Tiap hari kita keluar rumah, tiap hari cari halal, tiap hari cari yang baik, tiap hari ibadah. Sampai dikatakan apa? Bahwa yang namanya manusia itu, rezekinya manusia itu dijamin oleh Allah. Dikatakan wa kullu dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan setiap yang merangkak, yang berjalan, yang melata di muka bumi ini, semua rezekinya dijamin oleh Allah. Tapi kalau ibadahnya manusia enggak dijamin oleh Allah. Artinya kalau ente cuman tidur-tiduran, ya nggak akan ada tulisan dapat pahala, nggak ada. Tapi kalau kamu tidur-tiduran, tetap ada jatah rezeki kamu. Beda nih. Jadi ente mau tidur-tiduran, mau keluar rumah, jatah kamu tetap ada.
Tapi kalau pahala nggak ada jaminan. Pahala harus kamu cari, harus kamu usahakan, harus kamu lakukan hingga ada tulisan pahala ibadah di dalam tiap-tiap waktu kita. Makanya manusia itu getolnya semua ngelakuin sesuatu biar tertulis ada nilai ibadah. Jadi jangan sampai tujuan kamu ngelakuin apa saja tujuannya hanya hasil. Kamu nggak usah tujuannya hasil, nggak usah, hasil itu sudah ada ketentuannya. Tapi tujuan kita apa? Bagaimana yang saya kerjakan ini dapat pahala, ini dapat nilai, ini dapat ridhonya Allah. Itu yang mau dikerjakan. Ente sholat, ente puasa, Allah ridho enggak, dihitung pahala enggak, diberikan kebaikan apa enggak oleh Allah, dirahmati apa enggak oleh Allah. Kalau urusan usaha kamu yang berkaitan sama rezeki, sudah ada keputusannya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an ditanya oleh seseorang, wahai Imam Ghazali, kalau saya bekerja, kemudian saya menambah waktu kerja saya, apakah rezeki saya nambah? Kata beliau, tidak. Lah kalau saya usaha, terus saya mengurangi waktu kerja saya, apa rezeki saya berkurang? Juga tidak. Karena tiap hari rezekinya orang itu Allah tentukan dan beda-beda. Hari ini mungkin 100.000, besok bisa 50.000, lusa bisa 1 juta, lusa lagi bisa. Ada dalam ketentuannya Allah. Jadi bukan terus, oh karena saya usahanya lembur, pagi saya kerja, siang kerja, malam saya kerja, makanya saya dapatnya banyak. Orang yang mengakui rezekinya itu hasil usahanya sendiri, maka orang ini golongan siapa? Golongan siapa? Fir'aun. Golongannya Qarun, yang mengatakan ketika dia kaya, dia menganggap kaya itu hasil usahanya sendiri. Dia tidak meyakini bahwa kekayaan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang jadi kaya itu ada yang diusahakan, ada yang kaya tidak diusahakan. Kaya yang usaha bagaimana? Ya kayak kita ini yang dari awal kismin, tiap hari usaha, terus pengen punya lebih. Nah kalau kayak Tommy lahir udah kaya, nggak usah usaha kaya udah kaya dia, rekeningnya udah banyak, udah punya rumah sendiri, dia biar tidur makan nggak habis duitnya, nggak. Kalau ente jadi ada yang rezekinya itu dibarengi usaha, ada yang rezekinya tidak dibarengi dengan usaha. Ini ada dalam ketentuannya Allah. Jadi, loh kok beda-beda, Bib? Ya terserah Allah. Lah kan itu rezeki itu punya Allah. Allah mau bagi kepada siapa saja, haknya Allah. Lah, kalau ada orang kaya, miskin, yang ini kaya banget, yang ini miskin banget, yang itu biasa, yang itu kira-kira Allah baginya adil nggak? Oh, yang nggak adil, terus gimana? Ya harusnya rata semua. Wah. Kalau rata semua, nanti nggak ada perintah sedekah. Kalau rata semua, nggak ada orang yang minta. Ini sudah diatur oleh Allah. Akan ada nanti hartanya orang fakir dititipkan ke yang kaya. Kalau yang kaya ini lurus, kok mau mengeluarkan hartanya, maka orang fakir akan kebagian. Ketika orang kaya ini lurus membagikannya, maka orang kaya itu amanah dan dia diberi pahala oleh Allah. Tapi ketika orang kaya itu kok nggak amanah,
dia simpen hartanya, dia nggak mau bagi sama yang lain, dia khianat. Maka Allah akan siksa dia karena menyimpan hartanya orang fakir. Jadi Allah boleh saja membagi sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tidak harus masa sih Allah kok baginya nggak rata. Wong rambut aja nggak rata, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang tebel, ada yang botak, ada yang botak. Saya mah rambutnya botak gara-gara saya kebanyakan mikir, pinter. Enggak, memang ente waktunya botak ya botak aja. Banyak orang goblok juga botak, banyak. Jangan dira yang botak itu mesti pinter, enggak. Memang sudah waktunya botak ya botak aja. Jangan. Cuman rata-rata orang botak itu pinter-pinter ya boleh aja. Enggak harus orang botak pasti pinter, enggak harus. Ada apa yang punya jenggot, ada yang enggak punya jenggot. Saking pengennya tumbuh jenggot pakai minyak, pakai obat dari India, pakai macam-macam. Kalau memang belum waktunya tumbuh, mau kamu obatin pakai minyak dari langit juga nggak tumbuh, nggak. Emang jatahnya nggak berjenggot gitu loh. Ini udah jenggot 2 doang, dipanjangin lagi. Udah kalau udah 2 doang, potong aja, sunah yang lain masih banyak. Jangan jenggot 2 dipelihara aja. Jadi Allah bagi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ada yang dadanya punya rambut, ada yang dadanya nggak punya. Kata yang punya rambut, sumpek saya, dada ribet begini. Kata yang nggak punya rambut, asik bener punya rambut. Macam-macam loh. Ente kalau punya jenggot, tiap hari harus nyukur, tiap minggu nyukur, ribet. Kata yang nggak punya jenggot, enak ya punya jenggot, bisa pegang-pegang. Nggak lihat sumpeknya dia, nggak lihat repotnya tiap hari nyukur. Taunya enaknya aja, asik punya jenggot. Jadi masing-masing punya maziyah, punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi jangan dianggap yang begini enak, yang begini nggak enak. Enggak. Kalau kamu menerima apapun yang diberikan Allah, semuanya akan nikmat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dijadikan Allah di Mekah, punya rumahnya Nabi itu yaitu makamnya Nabi segitu doang tuh. Itu rumahnya Nabi sekotak sekecil itu. Tapi dia bisa mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ada orang yang punya rumahnya gede, nggak betah di rumah, ada. Asal Sabtu Minggu pergi ke puncak. Kenapa? Jenuh di rumah. Padahal rumahnya gede. Berarti enggak setiap orang yang rumahnya gede hatinya terang, enggak. Maka bagaimana kita menerima apa yang Allah tentukan? Maka orang yang iman kepada iradah ini, dia akan menjadi orang-orang yang bisa betul-betul menjadi orang kalau diberikan kebaikan, dia akan mensyukurinya. Kalau diberikan kesusahan, dia akan sabar. Diberikan kekurangan, dia akan senantiasa menerima apa yang jadi pemberian Allah. Diberi kelebihan yang banyak, dia nggak bersuka cita. Kenapa? Karena ada tanggungan yang harus dia pikul. Ini karena dia tahu ini semua adalah karena iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntung orang-orang yang bisa tahu ini adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi di jagat ini, gak ada yang lepas dari ketentuan. Kayak gambarannya begini, kamu melihat sebuah film. Pernah lihat film? Sinetron. Di sinetron itu ada orang jadi tukang bubur, ada. Sampai bisa naik haji, ada. Ada yang tukang bubur bangkrut, ada. Banyak. Ada yang
jadi preman di film itu, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi jagoan, ada yang jadi penjahat, ada yang jadi orang cantik, ada orang jelek, ada yang hasud, ada yang ahli syukur. Semua yang ngatur peran di film siapa? Lah begitu. Di dunia begitu juga. Nggak lepas satupun dari ketentuan Allah, nggak ada. Siapapun yang muncul, ketika dia muncul ke jagat ini, ada ketentuan dari Allah apa yang akan dia perankan di dunia ini. Lah, orang yang punya peran yang baik siapa? Orang yang punya peran yang paling baik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia diciptakan oleh Allah dengan keadaan yang paling sempurna, wujud yang sempurna, sifat yang sempurna, perkataan sempurna, akhlaknya sempurna, perbuatan sempurna, hingga dia dijadikan barometer usaha kita. Saya kok keadaannya begini, mau usaha gimana biar bisa mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas kita begitu. Jadi Allah yang akan jadikan keadaan yang masing-masing. Ketika keadaan kita nggak seperti Nabi, maka ketika itu jalannya melenceng, kita istighfar, ya Allah, astagfirullah, jalan saya udah keluar dari jalurmu ya Allah, beri hidayah biar saya sampai ke jalurmu lagi ya Allah. Kalau kita sudah ada di jalurnya Nabi, udah jadi orang baik, orang yang ahli ibadah, orang syukuri ya Allah, alhamdulillah, tetapkan terus nikmat ini ya Allah sampai hari kematian saya ya Allah. Jadi tugasnya yaitu, kalau kita mau bicara, saya mau merubah takdir bagaimana? Merubah takdir itu kalau kamu tahu takdirnya, kan kamu nggak ngerti besok mau apa. Mau mati tanggal berapa ya nggak ngerti, rezekinya berapa nggak ngerti. Kalau orang sakit nih, sakit akan sembuh atau enggak, tahu nggak? Ya nggak ngerti. Jadi bagaimana kamu mau rubah takdir? Oh, tulisannya miskin, saya mau rubah jadi kaya. Ya nggak bisa. Kalau kamu sekarang miskin, sekarang kamu sakit, sekarang kamu bodoh, bisa nggak saya rubah? Bisa dirubah. Dengan apa? Usaha, berharap Allah merubahnya. Lah, akan berubah nggak? Itu ada dalam ketentuan Allah. Jangan pesimis, harus optimis. Kenapa? Orang kafir aja dikasih sama Allah. Kenapa ente yang mukmin kok jadi pesimis? Harus berbaik sangka kepada Allah. Itu orang kafir dikasih panjang umur ya Allah, dikasih sehat-sehat. Saya yang ahli masjid, ahli pengajian kok dikasih sakit ya Allah, saya mau berobat biar sehat. Berharap Allah bikin kita jadi sehat. Lah bisa sehat enggak? Yang penting usaha. Yang penting berdoa. Kenapa? Dua itulah perintahnya dari Allah. Usaha dan doa. Doa doang yang nggak beres. Usaha doang tanpa doa sombong. Jadi tugasnya adalah usaha sebagai seorang hamba untuk melakukan sebuah perubahan dan berdoa karena bergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh yang harus kita pahami daripada sifat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ada sebuah perkara yang terjadi pada kita, tiba-tiba kita menganggap perkara itu keluar dari ketentuan Allah. Nggak ada. Apalagi sampai ngomong, ini bukan takdirnya Allah. Hati-hati kamu ngomong begitu. Kalau ada kejadian kamu katakan ini bukan takdirnya Allah, hati-hati. Ini nggak iman sama apa yang jadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa hilang rukun iman kamu, bisa keluar keislaman kamu. Jadi apapun yang terjadi, mau itu pahit, mau itu manis, kita yakini itu semua dari ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk
Isya, kita dengarkan adzan Isya sebentar. Fadhol. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبث المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi yang dimaksud dengan mengkhususkan iradahnya Allah, mengkhususkan setiap apa-apa yang akan diciptakan. Mengkhususkannya itu tidak terbatas. Jadi kadang ada orang yang kelewatan mengatakan begini, bisa enggak Allah menciptakan sesuatu yang luas sampai mentok udah nggak bisa bikin yang lebih luas lagi. Kalau begitu kehendaknya Allah terbatas. Allah bisa bikin sesuatu yang luas tanpa batas.
Seperti Allah bisa menjadikan surga tanpa batas selama-lamanya. Menunjukkan bahwa Allah kehendaknya tidak terbatas. Kayak menciptakan dunia ini seperti ini dari tanah, pohon-pohonnya dari kayu. Allah bisa menciptakan dunia yang lebih baik dari ini, bisa. Tanahnya dari emas, pohon-pohonnya dari berlian, bisa saja. Tapi itulah yang Allah kehendaki. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tinggi berapa? 30 meter. Kok kita kecil begini? Lah ya ribet lah. Kalau ente dibikin gede kayak Nabi Adam, mobilnya seberapa gedenya? Rumah ente seberapa gedenya? Dengan masyarakat yang jumlahnya miliaran, ya tambah sempit semua dunia ini akhirnya. Allah Maha mengetahui. Maka Allah kecilkan. Dari 30 meter mengkerut sampai kita. Allah bijaksana gitu. Jadi Allah itu nggak terbatas apa yang bisa Allah tentukan. Jadi jangan menganggap bahwa Allah bisa nggak bikin batu yang berat sampai batu itu nggak bisa dibikin lebih berat lagi. Batu yang paling berat nggak ada begitu, nggak. Allah bisa bikin batu yang beratnya tidak terbatas. Allah bisa bikin sesuatu yang luasnya tidak terbatas, gitu loh. Jadi selagi itu mungkin terjadi, maka Allah mungkin saja menentukannya. Inilah yang mau kita imani dari sifat Allah Maha berkehendak. Lah, Allah Maha berkehendak, kita juga berkehendak, Beb. Kita juga punya keinginan, iya. Keinginan kamu berada di bawah keinginan Allah. Kalau keinginan kamu cocok sama kehendaknya Allah, maka keinginan kamu akan tercapai. Tapi kalau yang kamu inginkan nggak cocok sama kehendaknya Allah, ya apa yang kamu inginkan nggak akan tercapai. Ente pengen kawin sama Siti, tapi ketentuan Allah kamu kawin sama Dewi. Ya sampai mati tetap istrinya Siti. Nggak akan jadi Dewi, nggak akan gitu. Kenapa? Karena ketentuan Allah yang berlaku, bukan kehendak kita yang berlaku, bukan. Jagat ini berputar, bergeser, berubah sesuai kehendaknya Allah. Jadi kalau kamu lihat, ini jagat ini diatur sama Amerika yang propaganda bikin. Kalau kamu yang ahli akidah akan tahu ini semua diatur oleh Allah. Allah mau menampakkan mana orang yang jahat, mana orang yang baik, mana orang yang... Kamu akan melihat keadaan ini ketika dikembalikan semuanya kepada sifat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu nggak melihat iradah ini, kamu akan anggap semua ini terjadi sendiri. Israel nyerang Palestina. Wah, ini memang begini keadaannya, Allah nggak nentuin ini. Ini semua Allah yang tentukan. Israel akan nyerang, Palestina akan bertahan, Palestina akan hidup dalam kesusahan. Allah semua yang tentukan ini semua. Kalau kita mau kembali kepada sifat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, kalau semua sudah ditentukan oleh Allah, lalu apa gunanya kita berdoa? Terima kasih. Baru datang ya?
Oh, pantes. Tugas kita berdoa itu adalah perintahnya Allah. Ud'uni, kata Allah, mintalah kamu kepadaku. Astajib lakum, maka akan aku kabulkan. Makna ayat ini jangan kamu baca di terjemahan, jangan. Kamu baca di tafsirnya. Ud'uni, mintalah kamu kepadaku apapun yang kamu mau, gitu. Astajib lakum, aku akan mengabulkan sesuai dengan yang aku mau, kata Allah begitu mestinya. Bukan Allah akan ngasih yang kamu mau, bukan. Allah akan ngasih yang Allah mau. Ketika doa kamu cocok sama maunya Allah, maka akan jadi terkabul. Kalau doa kamu kok nggak cocok sama maunya Allah, maka kita sabar. Gitu kan? Nah, faedahnya doa apa? Banyak. Yang pertama, doa menunjukkan kita lemah. Orang yang berdoa, meminta, berarti tandanya dia lemah. Dia nggak punya kemampuan. Dia minta pertolongan. Yang kedua, menjalankan patuh pada perintahnya Allah. Allah perintah doa, ya kita doa. Jadi banyak keuntungannya doa itu banyak. Jadi jangan dianggap, oh kalau begitu nggak ada gunanya dong saya begini, udah takdirnya Allah semua. Jadi kalau orang kok keluar dari keyakinan ini, berarti dia keluar dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia akan jadi seperti orang-orang Wahabiyah, akan jadi seperti orang-orang Qadariyah, akan seperti Mu'tazilah yang menganggap kalau kita usaha ya akan dapat, kalau nggak usaha nggak akan dapat. Jadi dapatnya gara-gara usaha. Padahal dapatnya karena takdirnya Allah. Kalau dalam takdirnya Allah kamu dapat, maka usaha kamu akan menghasilkan. Kalau dalam takdirnya Allah kamu nggak dapat, maka usaha kamu diberi pahala oleh Allah. Kita keluar rumah cari halal untuk anak bini, kok pulang nggak dapat, dapatnya apa? Pahala. Gitu loh. Pahala dari Allah, omelan dari bini. Dapatnya dua berarti lumayan. Ada yang lain? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pertanyaan ini keluar dari tema. Kita kan sering melaksanakan sholat Jumat itu, di dalam sholat Jumat yang dilakukan di masjid ini, itu kan ada dua azan, ya. Sedang azan yang pertama banyak orang yang datang dan dia tidak melakukan sholat karena dia tahu bahwa sholat di waktu azan itu ada beberapa hukum yang mengatakan ada yang haram, ada yang makruh. Lalu setelah azan pertama selesai, mereka banyak yang melaksanakan sholat sunnah. Namun setelah khotib naik ke atas dan mengenai salam, maka ada azan kedua. Nah, di saat azan kedua itu banyak orang yang melakukan sholat juga. Apakah di azan kedua itu tidak sama dengan azan yang pertama? Itu pertanyaannya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman Nabi azannya sekali, nggak ada dua, nggak ada. Di zaman Nabi azan sekali itu kapan? Yang pertama apa yang kedua? Yang ikut azan di zaman Nabi itu yang azan pertama apa kedua? Azan pertama. Yang kedua.
Di zaman Nabi adanya khotib naik mimbar terus azan. Gitu loh. Jadi zuhur udah masuk zuhur. Bukan azan yang pertama, bukan. Azan pertama itu diusulkan oleh Sayyidina Utsman. Jadi diusulkan agar menjadi tanda ini sudah masuk waktunya sholat. Kalau azan di zaman Nabi, orang tahu kalau azan berarti khotib udah naik mimbar gitu loh. Nah, kalau sudah khotib naik mimbar, kita baru datang, tetap disunahkan sholat sunnah, tapi sholat sunnahnya yang cepat. Kenapa? Karena gunanya itu sunnah, dengerin khutbah hukumnya wajib. Gitu. Nah kalau sebelum khotib naik mimbar, maka sunnahnya boleh lama nggak apa-apa. Pasalnya Yasin boleh, Waqiah boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah khotib naik mimbar, kalau kita kok mau sholat, maka dipercepat sholatnya agar bisa mendengarkan khutbahnya khotib. Jadi kalau bisa ketika sholat azan pertama itu selesai, kita sholat qobliyah semuanya. Tapi nanti setelah azan yang kedua ya sudah, kita duduk aja. Tapi kalau kita kok baru datang, ketika azan yang kedua baru datang, baru masuk masjid, ya tetap disunahkan sholat sunnah walaupun dengan cara yang cepat. Tapi kalau sudah duduk di masjid, azan yang kedua nggak disunahkan sholat sunnah lagi, enggak. Ya, sudah duduk di masjid, azan kedua ya sudah duduk aja dengerin, jangan bangun lagi untuk sholat sunnah. Ya, Bung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya, seseorang kan sudah ditetapkan tentunya sama Allah, lahirnya, rezekinya, jodohnya bahkan. Yang saya tanyakan, kalau seseorang itu bunuh diri, apa emang sudah kehendak ketetapannya Allah itu? Apa emang pilihannya dia? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Umpamanya ada orang yang bunuh diri, film aja, film ya. Ada nggak di film bunuh diri, ada nggak? Ada. Kak sutradara kok nggak tahu gimana mamanya? Di syuting tahu bunuh diri, kata sutradara kan gua nggak nyuruh, bingung sutradaranya loh. Ada pemainnya bunuh diri. Lah begitupun Allah. Kalau ada hamba kok bunuh diri, Allah nggak menghendaki, Allah nyariin dong. Ya hamba gua di mana? Kok tahu-tahu mati? Mungkin begitu? Pasti atas ketentuan Allah. Tapi kan tadi ketentuan Allah itu ada yang dibarengi dengan usaha, ada yang tidak dibarengi dengan usaha. Itu dong. Orang yang bunuh diri itu memang dia usaha pingin mati. Kalau ketentuannya Allah mati, maka dikabulkan dia mati sesuai dengan ketentuan Allah. Maka dia dihukumi haram. Ada yang kepingin bunuh diri, pengen mati, tapi Allah nggak nentuin mati. Ada nggak? Minum Baygon, tetap sehat, ada. Karena Allah nggak menentukan dia nggak mati. Ada yang nggak pingin mati, ada nggak? Lagi tidur, tahu-tahu bis masuk rumahnya. Lagi tidur, tahu-tahu bom mati. Semuanya yang terjadi di jagat, sekecil apapun, kok apalagi bunuh diri, kedipnya kamu atas ketentuan Allah. Kamu kelilipan, naik motor kelilipan, Allah yang tentukan. Kok apalagi bunuh diri.
Tapi yang penting kamu tahu tadi dua. Yang terjadi itu ada dua macam. Ada yang dengan usaha, ada yang tidak dengan. Jadi orang kaya, ada yang dia kaya dengan usaha, ada yang kaya nggak usaha. Gitu loh. Kenapa? Warisan. Bapaknya kaya, anaknya jadi ikut kaya. Usaha nggak dia? Enggak. Ada yang usaha dia kerja pagi, kerja buka toko, cabang lagi cabang sampai dia kaya. Mau yang usaha atau enggak usaha, semuanya ketentuannya Allah. Jangan dianggap, oh kalau usaha mah Allah enggak menentukan, memang dia hasil usahanya, enggak ada. Apapun yang berlaku di jagat ini, semuanya ada dalam ketentuan Allah. Hanya saja Allah menentukannya dalam dua keadaan. Ada yang ditentukan bersamaan kamu usaha, ada yang tidak bersamaan dengan kamu usaha. Gitu loh. Yang bersamaan kamu usaha, maka kamu menganggap bahwa ini loh, saya dikabulkan, permintaan saya diberikan hasil oleh Allah. Tapi tetap kita menganggap usaha kamu sekuat apapun, ketika itu punya hasil, jangan menganggap itu dari diri kita sendiri. Tetap ada ketentuan Allah. Yang enggak usaha kaya banyak. Orang sakit, ada yang sakitnya karena usaha. Kenapa? Dia kerja sampai kecapean. Ada yang di rumah doang enggak kerja, sakit ada. Ada yang sembuhnya ke dokter, berusaha. Ada yang sembuhnya di rumah, Allah kasih sembuh. Ini segala macam keadaan terjadi pasti dalam dua hal tadi. Ada yang dibarengi usaha, ada yang tidak bersamaan dengan usaha. Namanya Allah jadikan dua keadaan dalam diri kita. Jelas kira-kira? Jadi orang mati, bunuh diri kayak ikut peperangan sama-sama itu hasil ketentuan Allah. Kalau ada orang ikut perang, terus dia pingin mati syahid, ikut perang pengen mati syahid, dia maju ke medan perang tanpa bawa senjata, syahid enggak? Apa itu? Sangit namanya. Jadi orang ikut peperangan itu nggak boleh punya cita-cita mati syahid, nggak boleh. Perang itu cita-citanya mau menang, gitu loh. Kok dia nggak menang mati, berarti dapat untung mati syahid, gitu loh. Kok wah perang nih, gua pengen mati syahid, terus nggak nyerang-nyerang biar mati. Oh itu mah sangit matinya, bukan mati syahid. Jadi harus dia usaha, harus dia. Itu termasuk juga orang yang ikut peperangan bisa juga termasuk dihitung orang bunuh diri, gitu loh. Jadi bunuh diri nggak harus gantung, bisa segala macam orang itu jadi bunuh diri. Nyambung? Udah? Kita tutup, kita teruskan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana وتوب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا أورادي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل جولي صلى وسلم ربي عليه هذا الحمد وآله وصحبه عداد صحبه والحمد للإله في البان والدناه والحمد للإله في البان والدناه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.